Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman yang baik hati dan budiman. Pada saat ini, siang ini, saya yaitu sedang berada di wilayah area Gunung Muria. Saya berada di lerengnya, yaitu sedang berusaha untuk mengunjungi salah satu makam yang sangat terkenal dan sangat bersejarah untuk perkembangan agama Islam di wilayah Kabupaten Kudus yaitu beliau yang saat itu diberi mandat oleh Kanjeng Sunan Muria untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus, dan beliau berkelana mengembara, akhirnya menentukan pilihannya, yaitu menyebarkan agama Islam di Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini saya sedang menyaksikan makam beliau, karena pada periode sebelumnya saya sudah mendokumentasikan proses perjalanan beliau pada waktu menyebarkan agama Islam di wilayah Desa Honggosoco. Namun Ki Honggowongso, yaitu yang pada saat itu pada waktu menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut, di saat beliau memasuki usia senjanya, beliau memasuki usia tuanya, beliau sangat rindu, sangat kangen kepada Sang Maha Guru beliau, yaitu Kanjeng Sunan Muria. Dan saat itu beliau memutuskan untuk kembali ke padepokan pondok sang gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Muria yang ada di Desa Colo, di puncak Gunung Muria. Ini kondisinya, teman-teman, dalam proses perjalanannya pada waktu Ki Honggowongso ingin menuju ke tempat pondoknya, yaitu tempat penyebaran agama Islam Kanjeng Sunan Muria. Di tengah perjalanan, yaitu di Desa Colo, Dukuh Pandak, beliau beristirahat, beliau ngaso, dan akhirnya di Dukuh Pandak ini secara kebetulan beliau yaitu sakit, dan akhirnya meninggal dunia di Dukuh Pandak ini. Dan beliau akhirnya yaitu dimakamkan di sini, belum nyampe ke pondok Kanjeng Sunan Muria. Dan saat ini saya yaitu ingin menyaksikan makam beliau. Ini adalah makam sosok salah satu murid Kanjeng Sunan Muria yang sangat terkenal, berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Kudus, khususnya yaitu penyebaran agama di Desa Honggosoco di wilayah Gunung Muria, di wilayah lereng Gunung Muria. Dan di sini, teman-teman, kondisi alamnya sangat rindang, sejuk dan adem sekali. Di depan saya ini, teman-teman, yaitu makam salah satu murid Kanjeng Sunan Muria, yaitu yang bernama Ki Honggowongso. Beliau yang diberi mandat untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Desa Honggosoco. Seperti ini kondisinya, teman-teman. Semoga dengan kedatangan saya ini bisa menginformasikan, bisa memberitakan bahwa salah satu tokoh cikal bakal orang yang pertama babat alas di Desa Honggosoco, yaitu dimakamkan di Desa Colo, Dukuh Pandak. Mungkin apabila teman-teman kebetulan lewat di Desa Colo, tidak ada salahnya teman-teman untuk mampir, untuk berkunjung, mendoakan, berziarah, supaya kita bisa mengenang jasa-jasa dan peran aktifnya beliau dalam penyebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Kudus. Semoga
informasi yang saya sampaikan ini teman-teman dapat bermanfaat dan bisa dijadikan yaitu sebuah referensi, sebuah tujuan wisata religi, daripada teman-teman hanya duduk makan di rumah. Alangkah baiknya kita berkelana sejenak untuk menikmati keindahan alam yang ada di wilayah Gunung Muria. Sungguh luar biasa. Di depan saya itu teman-teman yaitu puncak Gunung Muria. Sangat indah sekali, sangat hijau, sangat rindang dan sejuk. Maka dari itu, monggo apabila teman-teman kebetulan lewat di Kabupaten Kudus untuk mampir sejenak berziarah di makam Kanjeng Sunan Muria, dengan tidak melupakan, dengan tidak mengesampingkan yaitu makam salah satu murid beliau, yaitu Ki Honggowongso. Beliau adalah tokoh, figur, sosok yang sangat berjasa dalam babat alas, dalam membuka desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Ini teman-teman sedikit gambaran, cerita, mitos dan informasi. Dan dari perjalanan hidup beliau lah yang akhirnya sampai sekarang di desa Honggosoco, yaitu ada sumur yang sangat disakralkan, yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat situ, yang dinamakan Sumur Bandung. Sumur Bandung adalah peninggalan Ki Honggowongso pada saat beliau memandikan kudanya, dan salah satu kudanya yaitu terperosok mendelep ke dalam tanah, dan dari situlah secara tiba-tiba muncul sumber air yang sangat bersih, jernih, dan pada saat itu konon kabarnya yaitu dapat dipergunakan warga sekitar untuk mengobati segala macam penyakit yang timbul pada saat itu. Itu adalah sedikit ulasan, gambaran, mitos dan cerita rakyat yang berkembang sampai saat ini, yang masih diyakini dan masih dikeramatkan tempatnya. Terima kasih teman-teman atas perhatian dari informasi yang saya berikan pada saat ini. Wassalamualaikum.